warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa Terima kasih kepada moderator sudah memberi kesempatan saya untuk berhadapan dengan teman-teman semua, insyaallah untuk menyampaikan materi yang akan saya sebutkan dengan telah diamanahkan. Saya pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya sehingga saya untuk pertama kali ini bisa hadir datang di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Boswa. Ini yang pertama, walaupun sebenarnya tetangga dulu. Kemarin waktu Pak Dekan FK dilantik saya hadir, tapi di gedung sebelah, ya, Dr. Marhain. Beliau dari UI, ya, saya bersama beliau di UI, dan sekarang beliau mendapatkan amanah untuk di Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Boswa. Salam dan salawat kita tak lupa selalu berikan kepada Rasulullah SAW supaya semoga kita telah mendapatkan syafaatnya. Baik, saya materi saat kritis ya, lagi saat orang lagi ngantuk-ngantuknya. Mudah-mudahan saya tidak ingin membuat ngantuk ya. Nanti saya akan lebih atraktif nanti penampilan dan suara yang bisa saya. Tepuk tangan dulu. Dengan orang-orang Fakultas Kedokteran itu saya tidak terlalu asing ya, karena saya orang yang sebelumnya sangat terobses untuk menjadi mahasiswa kedokteran. Dulu tahun 94, kalian belum lahir kali ya. 94 sampai 3 kali saya mau ikut UMPTN namanya dulu di Unhas, tapi tidak lulus. 3 tahun berturut-turut ikut UMPTN, tapi tidak lulus di Fakultas Kedokteran. Tapi ternyata Allah Tuhan kita ternyata menakdirkan saya untuk mempunyai istri seorang dokter. Allah tidak menginginkan saya menjadi dokter, tapi menaiki dokter. Jadi saya sangat dari ketika Pak Fauzia mana sih? Fauzia hubungi saya, ya sebelumnya Pak Dekan ya, bisa silaturahmi dengan teman-teman masuk ke dokter, saya sangat senang sekali. Ya, saya akan ya saya menjadi bagian dari keluarga Fakultas Kedokteran Universitas Boswa, insyaallah. Oke, ya tentunya pertama-tama ini bagian dari perkenalan. Tadi lupa saya mencantumkan di sini, padahal itu yang paling menentukan dalam karir saya. Saya atau lupa ditulis saya pernah nulis. Saya mantan redaktur ekonomi dan bisnis harian Tribun Timur. Ya, sebelumnya dengan Pak Aksa, pemilik owner dari ini membangun harian saudagar ketika jalan-jalan pilkadanya api ya. Jadi sepanjang karir saya semuanya dilewati di karir jurnalistik. Jadi nanti teman-teman mau nanya apa saja terkait dengan publikasi, dunia tulis-menulis, terkait dengan pers, terserah, bebas saja, mau tanya apa saja. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini saya lebih banyak ini bertujuan memotivasi, ya, memotivasi karena sebenarnya inti dari kemampuan kebiasaan dan kebiasaan menulis itu dimotivasi. Karena sebenarnya kita sebenarnya sudah paham semua apa itu menulis dan kita tahu apa manfaatnya, ya, apa manfaatnya menulis dan apa fungsinya, apa dan lain-lainnya. Saya tulis di materi atau bagaimana ini ya? Saya punya materi yang saya kasih ke panitia. Cuma saya tidak ingin merecoki teman-teman dengan kawan, tapi ini lebih banyak bercerita tentang pengalaman. Saya nggak enak ini pakai masker semua. Gimana caranya saya bisa melihat ekspresinya kalian? Jadi pakai masker. Tidak ada ini virus.
sejalan sama Fausia itu. Oke, ya, soalnya kita lihat ekspresi kalian merespon ucapan-ucapannya saya. Ya, ada materi. Saya sih berharap nanti panitia menyerahkan materi ini ke peserta untuk dibaca. Karena sebenarnya materi banyak bisa kita searching ya di Google ya. Mau apa ya, teknik menulis apa saja ada semua. Nah, saya sih sebenarnya ini menitikberatkan forum kita fokus sampai jam berapa ya? Sampai jam 1 ya? Jam 5 mau selesai. Saya ingin lebih menitikberatkan kalian bertanya. Saya bertanya satu-satu. Satu peserta wajib bertanya. Tidak boleh ada yang tidak bertanya. Ya. Terkait menulis, jurnalistik, publikasi media, semuanya. Ya, karena aslinya ini dari jadi reporter sampai menjadi pemimpin umum sudah saya lewati. Jadi ya segala sektor di dunia industri itu insya Allah bisa saya berikan pemahaman. Terutama bagaimana mengatasi kalian, apalagi kalian sekarang kan generasi milenial ya, generasi yang cenderung tidak terlalu dekat dengan tulisan dan bacaan. Kalian lebih dekat dengan visual, dengan tontonan, dengan gambar. Nah, yang saya tampilkan ini sesuatu yang sebenarnya asing bagi kalian. Di zaman milenial sekarang, kalau zaman-zamannya kami, dulu tidak keren kalau kita tidak selesai membaca novel ini, novel itu. Sekarang saya ragu deh, ya mungkin ada yang tidak pernah membaca novel, ya selain lebih banyak membaca, menonton, ya apakah sekarang yang lagi disuka sama ya kayak gitu lah ya, setuju kan? Kalian sekarang sebenarnya lebih dekat dengan dunia visual ya, dunia menonton, ya dunia apalagi terkait dengan kebiasaan misalnya di media sosial. Kami orang yang zaman kolonial, kalian yang milenial ini, kami lebih suka di Facebook. Karena di situ bisa memungkinkan kami lebih banyak mengeksplor, membaca tulisan yang panjang. Sedangkan kalian lebih banyak di Instagram, ya. Belakangan ini mulai ke TikTok, ya. Iya. Jadi itu. Jadi saya ingin, oke. Tapi untuk tahapan memotivasi, kalau saya sampaikan dulu kutipan dari materi halaman pertama kedua ya, untuk memotivasi saja ya. Selanjutnya nanti setelah ini saya ingin langsung masuk sesi tanya jawab. Oke. Nah ini Kunto Wijoyo, tahu nggak nih siapa? Tahu kan? Kunto Wijoyo ini sastrawan Indonesia, sastrawan terbaik Kunto Wijoyo. Ya, dia menulis. Syarat untuk menulis hanya ada 3. Nanti kan dia seperti Pak, bagaimana bisa menjadi seorang penulis? Cukup lakukan 3 hal. Tulislah. Jadi intinya ini apa yang saya paparkan ini bukan di teorinya, tapi di prakteknya. Ya, di prakteknya. Nanti kalau sudah selesai saya cuap-cuap, panitia sudah bercapek-capek membikinkan kalian ini. Kalau kalian tidak termotivasi atau bersegera untuk memegang kalau zaman sekarang HP untuk menulis, ya rasa-rasanya nanti jadi mubazir di kegiatan kita, ya kita siap ya. Setelah selesai ini kita menulis, siap? Insyaallah ya. Nah ini dah. Kemudian kedua, Pramudia Anantatur. Ini tahu? Tahu lagi. Ini sastrawan terbaik Indonesia, ya, penulis buku-buku sastra hebat yang saat ini nggak tahu kalian mungkin masuk bulan kemudian. Ya, ada namanya Bumi Manusia, banyak sekali novel-novel hebat, ya. Namanya Pramudia Anantatur, ya. Dia berkata, kalian anak fakultas kedokteran boleh merasa paling pintar, ya kan? Biasanya kedokteran kan gitu kan ya. Yang paling merasa pintar itu paling anak teknik, kedokteran, ya.
Tapi selama kalian, hai anak-anak fakultas kedokteran, ini maksudnya, anak fakultas kedokteran tidak menulis, maka akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis, karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Setuju dan perhatian ini? Karena banyak orang-orang tokoh yang sudah tidak ada, kita kenal lewat tulisan. Ataukah mungkin nanti karena ini zaman milenial nanti akan berubah nanti. Kalian akan dikenal dengan vlog ya kalian. Tapi bukan dunianya, bukan materinya saya gitu jadinya ya. Tapi menulis itu ya sangat disarankan karena banyak sekali variabel-variabel yang dia pengaruhi ya, dia pengaruhi motorik kita ya, otak dan lain-lain. Selanjutnya, nah sama ini kata Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini kalian kenal ini? Siapa temannya Ali bin Abi Thalib? Ya, semua orang akan masuk ke tulis karyanya. Maka tulislah sesuatu yang membahagiakan dirimu di akhirat. Ya, jadi bagi teman-teman yang terbiasa mengupdate status, hati-hatinya karena akan dihisap, dipertanggungjawabkan. Maka menulislah yang ini juga menjadi pintu masuk bagi saya sekedar ingin memberi masukan ya. Sebaiknya hindari deh keluh kesah di medsos. Karena kami, saya beberapa kali menjadi tim penerima kerja. Sekarang kami sudah tidak lagi bertanya ya jika yang mungkin ada penawaran juga nantinya ketika nanti jadi dokter di rumah sakit apa ya, rumah sakit apa, mungkin ada gitu. Sebaiknya hindari itu karena HRD sekarang ini sebenarnya sudah tidak terlalu mudah lagi tidak seperti lagi. Sebelum dia tanya apa akunmu, nah, kemudian dia cek, wah kalau akunnya lebay-lebay, apalagi suka mengkritik dan lain-lain, wah tidak cocok ini bisa kerjakan di rumah sakit saya ini. Ya, nanti akan lebih banyak dia provokasi dokter lain untuk demo, untuk protes sana sini. Itu bisa menjadi jejak digital. Oke, ini Imam Al-Ghazali. Kenal ya Imam Al-Ghazali? Iya, kenal lah. Yang Muslim ya? Maaf, Muslim banyak ya? Kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama, maka jadilah penulis. Maksudnya Imam Al-Ghazali ini adalah kita bisa menjadi seorang yang berkuasa, layaknya seperti raja, dan kita bisa menjadi seorang yang cendekia, yang alim dan pintar, seperti seorang ulama, dengan menjadi seorang penulis. Buktikan. Karena dengan proses menulis itu proses yang modalnya membutuhkan satu tanya, apa modal untuk menulis? Untuk menulis apa modalnya? Ada yang tahu? Satu-satu, angkat tangan. Modal untuk menulis apa? Hah? Angkat tangan dong, angkat tangan. Modal, ayo, ini mah batu apa ya? Kok pada rapi-rapi rambutnya? Sama saya juga, tapi ada tiga. Ayo, siapa? Yang cantik di belakang. Ya. Pintar. Mana? Kertas. Apa lagi? Niat. Apa lagi? Jangan, jawab sudah. Yang belum menjawab. Modal untuk menulis apa? Niat. Sudah. Yang lain? Pengetahuan. Oke. Akal. Oke. Itu ya. Itu benar, tapi bukan itu yang saya inginkan jawabannya. Modal untuk menulis itu adalah kata-kata. Ya, bagaimana cara kita menulis kalau kita tidak punya kata? Apa yang dia punya tulis? Tahu tidak? Dari mana kata-kata itu kita peroleh? Dari membaca. Apa yang terjadi kalau kita sudah terbiasa membaca? Apa yang terjadi? Satu. Lagi. Kita akan punya wawasan dan pengetahuan. Bayangkan itu. Apa? Itu kenapa dingin sekali? Bayangkan
efek domino dari apa yang kita latih sekarang ini kan lebih sekali. Ya. Menulis modalnya kata-kata. Oke, setuju ya? Kata-kata berasal dari kebiasaan membaca. Membaca membuat kita menjadi seorang yang berwawasan. Wawasan kita akan membuat kita menjadi salah satu faktor kesuksesan itu adalah kita memiliki wawasan. Maka selamat datang di dunia yang asik. Ya, tenang menurut saya. Ini bukan sekedar sih dapat di depan. Ini kalau kalian menikmati barang, kalian akan menjadi seorang yang suka membaca. Kemudian karena kalian suka membaca, kalian akan punya wawasan. Ketika kalian punya wawasan, sudah selesai deh. Apa nih lagi kalau sudah punya banyak wawasan? Kalian akan punya banyak jaringan, banyak pertemanan. Bisa masuk ke sana kemari dan lain-lain. Sudah ya? Nah, mulai semangat ini, mulai ini mengangguk-angguk. Karena saya tidak bisa lihat ekspresi kalian. Saya suruh masker deh. Saya buka masker. Saya tidak bisa lihat ekspresi kalian. Gitu ya? Mana lagi? Kali ini sih. Tidak, satu lagi tadi. Nah, aku lebih takut dengan seorang yang memegang pena daripada prajurit yang ini benar. Karena senjata, peluru, itu ketika dia sekali ditembakkan, paling yang meninggal satu. Tapi seorang penulis ketika dia tembakkan kata-katanya, itu bisa merasuki sekian ribu hati, mempengaruhi sekian ribu perasaan. Nah, itulah kekuatan dari seorang penulis. Saya dari Bima, gara-gara dulu saya punya kebiasaan menulis diari. Dulu zaman kami ada namanya diari. Ya, itu pakai buku begini. Apa namanya nih? Pocket ini. Kok masih ada buku begini? Bukannya anak muda ini ya? Ya dulu biasa di kantong isi. Ketika ada sesuatu inspirasi, ya, biasanya langsung tulis ini. Nah dulu saya menulis itu ada seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran UNI yang penasaran dengan tulisan buku kecil saya. Dia berburu, dia penasaran, ingin sekali membaca. Ketika suatu hari dia berhasil mendapatkan itu buku kecil saya yang berisi yang memang tulisan perasaan saya tentang dia. Kami penulis itu tipis perasaannya. Kami hanya mampu mengungkapkan lewat tulisan. Dari situ dia keluar. Jadi orang Bima penampilan juga biasa-biasa juga tampangnya, tapi alhamdulillah dokternya yang kelep-kelep. Ini editing. Oke ya? Nah, sudah semangat kita? Itu saja sudah cukup deh. Nanti materinya penelitian bagi deh. Karena ini sebenarnya saya juga copy paste juga dari Google ini. Nanti dibaca nih. Oke, saatnya saya ingin satu-satu bertanya. Apa saja? Terutama kenapa kalian ini mulai sekali menulis? Susah sekali menulis. Ya. Apalagi dan hambatan-hambatan dan tantangannya menulis. Ya. Dan apa saja lah kalian bertanya. Termasuk nanti soal apalagi nanti kan mudah-mudahan ada follow up dari kegiatan ini, saya tetap menjadi kayak semacam teman diskusinya. Ya, nanti kita oke, saya kira lanjut aja dengan langsung dengan pertanyaan. Wajib bertanya satu-satu. Saya bisa minum. Baik, terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh para pendiri. Sekali lagi tepuk tangan untuk materi yang sudah diberikan. Pada sesi pertanyaan, bisa ditampilkan siapa yang raise hand? Pokoknya harus bertanya semua. Yang tidak bertanya dihukum deh. Oleh panitia bikin hukuman deh. Oh baik, di sini sudah ada. Tanya apa saja. Ya,
Sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya hari ini. Sebagai Pak Presiden bersama jajarannya, sebagai kawan-kawan sekalian dan teman-teman itu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Thomas Sobiat, saya dari angkatan 2021. Terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan oleh Bapak dan mengenai kebebasan pers sekarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1994 itu yang mengakibatkan sehingga para penulis itu bahkan tidak jarang orang menulis seringkali tentang tidak sedikit itu menulis tentang ujaran kebencian, Pak. Untuk itu pertanyaan saya di sini, bagaimana cara pengkajian kita menulis supaya cara pengkajian kita dalam menulis agar tulisan kita itu tidak mengandung ujaran kebencian atau menyinggung orang lain dalam tulisan kita. Apakah itu proses penulisannya menggunakan tidak terbalik atau tidak? Terima kasih, Pak. Langsung jawab ya. Ibu moderator, saya langsung ambil alih ya. Maksudnya supaya langsung fokus gitu ya. Oke, kita langsung dulu. Oke. Bagaimana tulisan kita agar tidak mengandung ujaran kebencian yang membuat bisa tersandung hukum dan lain-lain. Salah satu jawabannya adalah mulai dengan niatnya. Ya. Kalau nawaitu kita cenderung ingin apa-apa gitu, itu akan mengikuti itu. Ya. Yang akan kita tulis itu akan mengikuti niat kita. Makanya saya berharap dengan pelatihan ini ingin punya kebiasaan, hobi atau ingin menjadi profesi menulis, mulailah dengan niat. Ya. Niat yang baik. Niat yang baik akan membimbing kita untuk menulis yang baik. Yang baik, benar, dan lain-lain. Itu aja dulu ya. Satu saja. Lanjut. Satu-satu. Di situ saja. Nama dan pertanyaan. Oke ya. Oke, satu saja mau. Jangan terlalu banyak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Perkenalkan, nama saya Kaisar Batu. Panggilan Kaisar. Oke. Bertanya bagaimana motivasi Bapak pas awal menulis? Motivasi penulis. Oke. Makasih. Motivasi menulis dulu, ya namanya masih ABG ya, masih remaja ya, masih mahasiswa ya itu dulu. Ya motivasi dulu ya ingin dikenal karena cara yang paling mudah kita untuk dikenal pada saat itu. Kalau sekarang kan mudah mengenalkan ya, bikin vlog, bikin TikTok dan lain-lain. Dulu antara ingin dikenal. Ketika ingin dikenal, ingin ditahu. Ya begitu memang dunia tulis menulis itu membuat kita mudah dikenal, ditahu kapasitas tak. Ya, karena apa yang kita tulis itu biasanya orang bisa tahu. Oh, ini dalam ini pemahamannya. Ya. Tapi yang jelas motivasi yang paling membuat kita tidak mudah jenuh dalam segala perkara apa saja, salah satunya kegiatan menulis itu motivasi sebagai amal ibadah. Ya, amal ibadah. Karena di situ akan membuat kita menjadi seorang yang ikhlas untuk mendapatkan apa? Pahala. Pahala itu apa? Pahala itu untuk kemuliaan akhirat dan kebaikan kita di dunia. Kita niatkan tulisan kita untuk kita dapatkan pahala untuk kemuliaan kita di akhirat, dan ketika kita menyiapkan itu, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia. Ya, keren kan? Keren. Jadi saya bukan seorang santri. Saya tidak punya latar belakang keluarga yang agamais. Tapi tiba-tiba ya suatu waktu saya coba, kemudian saya bilang ingin memanfaatkan kemampuan dan pengalaman saya ini sebagai dakwah untuk saya bisa mendapatkan amal jariah. Makanya akhirnya harian namanya harian amanah. Pasti kalian sudah tidak pernah kenal. Itu harian dakwah. Dengan dakwah itu bahwa saya ingin menjadi pendakwah, walaupun saya bukan seorang dakwah. Dengan cara saya menuliskan kajian-kajian keislaman dakwah
yang diucapkan oleh para ulama, kemudian saya tuliskan dan saya sebarkan lewat media. Akhirnya apa? Sekarang saya sekarang menjadi seakan-akan sudah menjadi seorang ulama. Padahal saya bukan ustaz, bukan, tidak punya juga pemahaman agama. Jadi saya di Hukum Majelis Ulama Indonesia, saya di ISMI, saya di ISMI, di Dewan Dakwah. Kan itu semua, ya, karena fokus itu. Jadi tadi katanya Al-Ghazali, kalau kau bukan anak ulama, aku saya juga jadi ulama. Saya juga jadi profesor sekarang. Karena menjadi humasnya para profesor di ISMI. Ya, semangat ya? Oke. Nah. Oh, ada juga di situ. Oh iya. Boleh saya dikasih jawaban pertanyaan semua juga ada apa-apa. Sampai jam berapa? Ya, ini mau habis. Nah, terasa ya. Yang ada di Zoom bisa request untuk bertanya. Oh, tinggal 10 menit lagi. Oh, ada di kolom. Mungkin bisa dari sana. Oh, baik. Di sini ada dari angkatan 2021 atas nama Ulan Asanda. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nasara dari angkatan 2021. Mohon izin bertanya, bagaimana cara menunjukkan komitmen dalam menulis dan tidak ikut-ikutan dengan tren? Terima kasih sebelumnya. Diserahkan kepada Siapa lagi bertanya? Mana bisa? Hai Ulan. Bagaimana? Pertanyaannya Ulan. Bagaimana cara menemukan komitmen agar kita menjadi seorang penulis yang tidak ikut-ikutan saja dan lain-lain. Ya, salah satu pintu menemukan komitmen itu antara yang paling bagus adalah pintu untuk meraih ketakwaan. Tapi ada satu pintu yang sebenarnya remeh, tapi lebih enak. Pintu hobi. Pintu hobi. Karena ketika kita menulis apa yang terkait dengan hobi kita, masalahnya kita tidak sedang menulis, tapi sedang menyalurkan hobi kita. Ya, sama seperti saya misalnya, ini banyak sekali proyek saya kerja di mana-mana dan lain-lain. Ya, karena saya tidak habis energi. Kenapa? Karena saya kerja dengan hobi saya, hobi menulis. Jadi seakan-akan ya sama seperti tidak kerja. Jadi supaya kita temukan tadi komitmen itu, mulai pahami apa hobinya. Kalau yang hobi apa? Siapa namanya? Novita, hobinya apa? Kajian tentang apa? Aneh. Oke, ya itu. Ya, perdalam hobi itu. Ya, nanti si Putri, Novita mungkin nanti akan menulis tentang bagaimana tips trik jitu untuk bisa membaca cepat. Atau dari pembacaan soal vaksin itu kan apalagi soal vaksin ya nanti akan lebih banyak tulisan terkait dengan vaksin. Itu sebuah komitmen juga, tapi komitmen yang kita tanpa kita rasa itu sebagai sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Setuju kan? Kita melakukan hobi itu rasa-rasanya tidak capek. Bagaimana caranya menemukan hobi? Bahwa itu. Jika kita lupa waktu, lupa makan, seakan-akan itu hobi itu. Apa namanya? Dalam itu ada yang suka memasak misalnya, tapi tidak makan gara-gara memasak, itu hobinya. Ada yang suka otak-atik desain apa sampai lupa tidur, itu. Jadi mau dibayar berapapun, ya, mau tidak dibayar berapapun, sesuatu yang kita lakukan dengan hobi itu enak sekali kita terima. Saya kira itu ya. Apa lagi? Ulang sudah. Itu ya. Setuju tak nih jawabannya saya? Setuju. Ada lagi? Pertanyaan yang kedua dari Haifa Atalia. Terkadang kita menemukan orang-orang yang memiliki potensi dalam menulis, namun mereka cenderung minder atau merasa tulisannya kurang baik.
untuk dipublikasi. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa kurang percaya diri tersebut? Bagaimana kita menghilangkan rasa kurang percaya diri. Masalah kurang percaya diri, malu-malu itu masalah kita semua. Kenapa kita malu-malu? Biasanya karena kita terlalu memasang standar tinggi terhadap apa yang kita lakukan. Misalnya, malu-malu gede, tulisan pun tidak bagus. Ya karena kalian sudah langsung membandingkan tulisan kalian dengan penulis yang hebat. Baru belajar, kalian sudah mau menyaingi penulis yang hebat. Rasanya kalian tidak percaya diri. Bagaimana kalian membandingkan kualitas tulisan kalian yang baru belajar dengan penulis yang sudah hebat? Ya tentunya tidak. Sekarang. Jadi jauhkan diri untuk membandingkan tulisannya kalian dengan tulisan orang yang sudah hebat. Kalian yang membuat akan tidak percaya. Ya. Karena kita sudah terlalu ingin langsung perfect gitu. Biasanya itu. Nanti malu-malu nanti salah-salah. Bagaimana tidak salah? Lah kan kita baru belajar. Ya enggak? Ya nggak mungkin kita langsung sempurna. Saya pun sekarang yang sudah menggeluti sudah hampir 22 tahun di sini masih dalam proses editing memperbaiki dan lain-lain. Tidak akan langsung sempurna. Ya. Kemudian yang kedua, cara untuk menangani ketidakpercayaan diri kita itu tadi, tulislah apa yang kita ketahui dan tulislah apa yang menjadi minat kita. Pasti itu bagus. Karena kalau kita menulis sesuatu, misalnya ada yang suka bola, kita menulis tentang bola, pasti tidak tahu nama-nama pemain, bla bla bla. Orang penyuka bola ini, kita akan pede dong. Yang bikin pede itu kalau kita memang tidak punya amunisi tentang apa yang kita tulis. Ini sama dengan kalau kita lagi bicara ya, lagi pidato atau lagi mengajar deh, siapa yang mengajar. Kita tidak akan ya karena kita tidak punya wawasan untuk berbicara. Nah, itu sama dengan menulis juga, ya. Kalau kita tidak punya wawasan dan bukan minat kita paksa-paksain lagi menulis seperti itu. Wah, itu pasti akan menjadi pintu yang memalukan dari produk tulisan kita. Setuju ya? Setuju kan? Ya dua aja dulu deh jawabannya. Apa tadi? Menulislah apa yang kita ketahui dan kita sukai, dan ya jangan pasang standar terlalu tinggi. Ya namanya baru mulai belajar menulis, ya pelan-pelan saja lah. Ya. Tapi salah satu tipsnya adalah bagaimana agar kita bisa cepat menyamai gaya penulisannya yang sudah terbiasa menulis atau penulis-penulis yang hebat. Antara lain dengan gaya strategi ATM. Apa itu ATM? Ada yang tahu? Halo? Dengan strategi ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi nanti pulang dari Putri, ya cari Novita, cari penulis yang Novita sangat sukai, kemudian amati betul kata-katanya, titik komanya, amati, kemudian tiru cara menulisnya, titik komanya, kemudian ya sedikit yang dimodifikasi lah dengan gayanya Novita. Ya, itu caranya. Itu cara belajar. Itu yang saya lakukan dulu. Saya mahasiswa teknik kimia, bukan mahasiswa komunikasi atau publisik. Ya, saya orang teknik kimia yang tidak menyadari potensi saya di dunia menulis, karena ingin menjadi mau jadi dokter, supaya tidak terlalu jauh malunya karena tidak lulus di kedokteran, masuk teknik kimia. Belajar semakin saya tidak tahu di teknik kimia. Kebetulan ada pers mahasiswa di samping fakultas, ya. Itulah penyelamat saya. Ternyata saya minatnya di dunia tulis menulis. Dengan cara itu saya amati, tiru dan modifikasi tulisan-tulisan penulis yang bagus. Saat ini saya rekomendasikan penulis yang bagus itu yang populer, ya. Tulisan populer itu ada tulisannya Dahlan Iskan, yang pimpinannya Jawa Pos dulu, kemudian ya Renal Kasali dan lain-lain lah. Kalau yang terutama yang penulis-penulis di Facebook itu bisa diamati, ya. Nah, itu saya kira. Cukup ya.
Dari yang perempuan belum? Baik, untuk teman-teman yang ada di ruangan ini yang mau bertanya, dipersilakan. Yuk, bertanya. Yang bertanya, tapi dulu. Yang perempuan Mungkin belum? yang perempuannya Saya mau yang dulu. perempuan. Baik, yang Ya, di belakang, baju kotak-kotak warna biru. Itu minat itu biasanya dimulai dengan perhatian itu bertanya. Ya. Mau maju langsung sini direkam ya? Atau isi bisa direkam ya? Sorry ya. Yuk, 13:23 nih, nggak cukup waktu ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Nisa Fadil dari Angkatan 2021. Pertanyaan saya, tadi kan Bapak sempat bilang kalau kita menulis itu bisa dari kayak membaca gitu kan, baru menulis. Nah, kalau menurut saya itu saya kurang setuju Pak, karena biasa juga kalau kita ada dengar gitu, misalnya kayak ada materi dari dokter, yang menurut kita itu kayak hal yang penting dan kita catat begitu itu harus kita cetak. Kalau menurut Bapak bagaimana? Setuju. Ya, membaca itu kan salah satu pintu saja kita menangkap wawasan ya. Dengan mendengar itu kan oke-oke saja. Yang lain itu saja. Setuju. Setuju dengan Novita. Ya, modal menulis. Kenapa saya menyebut membaca? Ya, karena itu salah satu pintu kita mendapatkan wawasan. Intinya kita harus punya wawasan untuk sebagai modal untuk menulis. Tapi biasanya gaya ucap, gaya tutur dengan gaya tulis berbeda. Biasakanlah mendapatkan referensi atau modal kata-kata itu dari membaca. Ya, karena dari membaca itu lebih ya karena sudah berbentuk kata gitu loh. Kalau kita terbiasa mendengar referensi dari sekedar ceramah, ya mungkin ya tergantung masing-masing penangkapan orang masing-masing orang ya. Saya kira punya apa istilahnya, punya tipe-tipe masing-masing ya. Kalau Novi ya mungkin dari mendengar ya. Saya sedang Novi semua. Ada yang lain? Yang perempuan dulu deh. Yang perempuan. Perempuan sudah dua laki-laki, perempuan lain. Ayo, perempuan biasanya lebih punya minat menulis. Karena perempuan itu dia pendiam, banyak sekali unek-uneknya. Makanya biasanya itu lewat diary, lewat laptop itu biasanya perempuan itu lebih banyak mengungkapkan perasaannya. Ya. Apalagi jika ada dongkol sama teman itu, dengan cara menulis itu cara yang paling intelek untuk menggibah teman. Maksud saya ya mengiri melalu. Apa sih namanya itu kalau begitu? Apa namanya itu kalau begitu perempuan? Enaknya itu adalah tulisan. Karena ketika kita menulis rasa jengkel kita ke teman, rasa senang kita, rasa gembira ke semua itu biasanya itu bisa lebih objektif. Misalnya perempuan biasanya kalau lagi apa istilahnya? Bagaimana kalau bisa itu lagi? Jadi itu ya itu coba tulislah perasaannya. Biasanya kalian akan tersadarkan diri. Kenapa aku dengki apa istilahnya? Ya itulah gaya perempuan lah ya. Biasanya itu akan menemukan konstruksi pemikiran yang lebih intelek terhadap perasaannya. Oh, rupanya perasaan istri salah. Kenapa saya harus membenci temanku? Padahal apa yang dimiliki itu bisa menjadi kebaikan bagi saya. Itu akan temukan. Ya. Oke, kayaknya yang mau sekali yang pink. Ayo. Oh, baik. Masyaallah. Terima kasih atas adanya waktu yang telah diberikan oleh Bapak. Terima kasih. Seperti yang dikatakan oleh rekan saya, dengan menulis kita bisa membaca 3 kali. Kita baca, kita tulis, kemudian kita baca lagi bersama kita. Sampai nanti itu
yang saya ingin katakan, bagaimana cara Bapak menghindari segala ajakan, misalnya seperti saya waktu ujian biomedik dulu diajak sama teman SMA saya untuk pergi nongkrong gitu Pak. Nah, apalagi mau ujian Pak, bagaimana cara mengatasi ataupun cara untuk tidak ikut sama mereka, tapi secara halus supaya mau ya saya secara halus. Bilang saja. Saya tidak berminat ikut dengan. Ya enggak, karena begini ya. Enggak apalagi kita, saya kira orang Bugis Makassar biasanya tegas-tegas saja sih sebenarnya ya. Memang pergaulan itu sangat mempengaruhi. Pergaulan itu sangat mempengaruhi. Karena menulis itu adalah kebiasaan, bukan persoalan kita hebat, kita jago atau berpengalaman. Misalnya kalau saya sekarang mengaku-ngakunya sudah menjadi pinter, kemudian sudah 20-an tahun di dunia tulis-menulis. Tapi kalau saya tidak membiasakannya lagi, biasanya itu lagi langsung ikut dan lain-lain. Itu karena faktor kebiasaan. Kebiasaan itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, pergaulan dan lain-lain. Nah, kalau saya teman-teman mengajak pergi nongkrong, wah, makanya ya di Islam juga itu biasanya ada diingatkan itu. Ada nih, kalian akan menyesal nanti dengan teman-teman yang kalian. Makanya temukanlah teman-teman yang sesuai dengan minat. Karena itu akan lebih menyenangkan, teman yang sesuai dengan minat kita, hobi kita orang ini. Makanya kan rata-rata kan komunitas kucing, komunitas itu kan ada satu minat. Gitu. Wah, makanya jangan hobi menulis, tapi bergaul dengan teman yang hobi ya apa gitu, kita ketemu lah. Makanya mulailah. Ya, proses bagaimana agar kita kalau saya sih sarankan sudah langsung saya bilang. Saya begini, saya punya pengalaman ketika saya hijrah dari merokok ke tidak merokok. Itu memang terasa ketika saya hijrah itu sudah saya tidak lagi aktif bergaul di warkop, tidak lagi bersama-sama, itu memang terasa kehilangan. Teman-teman yang dulu nongkrong, main domi, main kartu, semuanya tidak ada putus-putusnya, ya harus tinggalkan. Kalau saya tidak tinggalkan, saya cium lagi rokok, saya cium lagi asapnya. Pada sini saya kembali lagi dong. Tapi apa yang terjadi ketika saya tinggalkan komunitas teman-teman saya merokok, sudah saya lebih banyak bergaul duduk-duduk di masjid. Ketika kita duduk di masjid, kita awal ketemukan lagi dengan teman-teman yang seenergi dengan kita. Mendidik saya. Mendidik karena ternyata mudah sebenarnya kita mau hijrah ini. Hijrah mudah saja. Saya salah satunya itu dengan tadi. Berhenti merokok, ketika saya berhenti merokok, saya tidak lagi bergaul dengan teman-teman merokok, tapi awal ketemukan dengan teman-teman yang hari-harinya di masjid. Ketika saya berteman dengan teman-teman yang hari-hari di masjid, apa yang saya dengar? Pengajian, kemudian bergaul dengan para ulama, alim ulama, itu semuanya berefek semua. Maka udah deh, caramu deh, bagaimana cara menghindari itu. Ya, kalau saya sih lebih baik terus terang saja, lebih enak. Dan teman-teman rasanya akan mengerti. Yang saja bahwa mohon maaf, saya ya begitulah teknisnya kayak. Cukup ya, masakan enggak? Masakan. Saya kira itu ya. Saya ini waktu kita sudah habis ya. Saya ingin berlama-lama tapi nanti dilanjutkan ya Pak Presiden ya, Presiden mahasiswa. Makasih atas kesempatannya. Mohon maaf, ini gayanya wartawan bicara ini. Gayanya wartawan itu begitu lugas ya. Saya sedikit agak stand up supaya kalian tidak juga ngantuk di siang-siang ini. Sekali itu saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang ketiga pada hari ini yang telah membawakan materi yang sangat luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kegiatan selanjutnya yaitu post test.